Terima kasih untuk saya selaku dosen pengampu dan teman-teman yang meluangkan waktunya untuk kelompok 1. Sebelumnya saya Setia selaku moderator, dan ini Anissa sebagai materi sama Akbar materi. Pemateri pertama kepuasan kerja. Jadi gitu. Silakan untuk saudara Akbar. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyediakan waktu untuk saya presentasi. Di sini saya bagian kepuasan kerja, yaitu mulai dari A. Saya sedikit membacakan dulu untuk di PPT-nya, nanti akan saya jelaskan singkatnya, ya, sesuai dari kronologi saya. Di sini kepuasan kerja menurut Hannover 2020. Saya mengambil teori ini di 2020, di tahun 2020. Mendefinisikan kepuasan kerja adalah pendapatan karyawan yang menyenangkan atau tidak mengenali kerjaannya. Perasaan itu terlihat dari perilaku baik karyawan terhadap pekerjaan dan semua hal yang dialami lingkungan kerja. Gitu. Misalnya, ada pegawai baru gitu, baru aja ngelamar. Nah, di sana dia sudah memiliki soft skill, yang artinya dia udah siap kerja dan udah bisa kerja. Nah, kemudian dari teori kepuasan kerja ini, sehingga dia mengaplikasikan dirinya gitu, sesuai nggak value gua di perusahaan ini. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, oke, nggak apa-apa, gua boleh implementasi dulu. Ya berhubung itu adalah target panjang gua, ini bahasanya kalau nggak apa-apa ya. Target panjang gua untuk meraih di perusahaan itu, agar supaya nanti siapa tahu kan bisa naik jabatan gitu. Yang tadinya dari admin bisa jadi bagian IT. Gitu kan rasanya. Nah, kemudian dari situ kepuasan terus diraih sama dia, gitu. Nah, dimana dia selalu mengimplementasikan dirinya agar supaya dia itu cocok di dalam perusahaan tersebut. Contohnya ini, dia punya pengalaman sebelumnya admin also. Nah, ada peluang untuk menjadi tingkat lagi, yakni adalah data analis. Nah, kemudian dari pelajaran admin also itu, sebuah data dipelajari sama dia untuk target pasarnya di kemudian tahun selanjutnya seperti apa. Karena teknologi ini selalu update tanpa kita ketahui, gitu. Misalnya dia pelajari soal AdSense atau iklan lain sebagainya, dia pelajari affiliate, gitu. Dia pelajari kolaborasi dan dia mampu untuk membuat agensi-agensi lain, gitu. Itulah teori kepuasan kerja yang dimana kita sendiri, gitu, seharusnya mengelola emosional kita agar supaya apa? Yang tadi balik lagi, kita memiliki mimpi jangka panjang dalam perusahaan ini dan kita harus wujudkan di perusahaan itu. Jangan kita mau udah masuk ke situ tapi dengan gaji yang kecil, pengen keluar ke perusahaan baru, itu salah namanya. Salah dong. Yang benar adalah ketika kamu nol di dalam perusahaan itu, maka terus lari sampai 100% kamu bisa menjadi seorang yang kamu impikan di perusahaan itu. Seperti itu. Dan selanjutnya ada slide ketidaksesuaian. Oke. Di sini saya mengambil cantumannya dari menurut Pivai dan Sagala 2013. Yang pertama, poin pertama yaitu teori ketidaksesuaian. Tadi yang baru saya jelasin itu ini. Dan yang kedua teori keadilan, yang ketiga teori dua faktor. Mulai dari teori ketidaksesuaian dulu. Teori ketidaksesuaian ini hampir mirip. Nanti saya jelaskannya adalah saya mengambil nanti teori keadilan dan sebagaimana adilnya di dalam perusahaan. Sedikit saya bacakan dulu. Teori ketidaksesuaian. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan dirasakan. Diresapi gitu. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap dan didapatkan dengan apa yang dicapai. Oke. Lo serius gak kerja? Serius. Kalau saya serius, lo pasti bakal di-upload dengan atasan.
atau lu bisa menjadi contoh untuk junior yang mendatang. Gitu. Akui sebagai senior kalau kita ingin cinta sama perusahaan. Sedikit saya terangkan, kalau misalkan kita di tempat posisi kerja atau yang udah bekerja nih, saya tekuni bahwasanya perusahaan itu adalah merupakan jantung sebuah keberlangsungan hidup masyarakat. Jadi bagi orang yang memiliki sokin dan mau bekerja ya, tapi orang pengusaha itu beda kan. Kalau pengusaha itu ciri-cirinya adalah orang yang tidak mau diatur dengan orang lain, kan gitu. Nah, ini orang yang bekerja posisinya. Perusahaan adalah jantung dari keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oke? Nah, sebagaimana nanti kalau perusahaan itu lagi ada urgent, darurat, gitu, maka karyawan pun akan bergetar gitu. Karena jantung bergetar, maka kepanikan semuanya pasti bakal ikutan, gitu. Maka di situ kita harus menjadi frekuensi dan prioritas untuk perusahaan kita. Gitu. Nah, jadi lihat ya, kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih. Kalau misalnya serius, pasti perusahaan juga suasananya pasti bakal tentram dan damai. Mau bagian dari packaging, mau bagian dari assembly, produksi, admin, supervisor dan lain sebagainya, gitu. Maka setiap hari aktivitas ya pasti bakal enak gitu, enjoy gitu. Gak ada kasus lain sebagainya. Tapi kalau ada kasus lain sebagainya, kan kita perusahaan itu pasti semua udah memiliki CCTV. Maka selalu ada yang dikontrol dengan dunia digital. Gitu. Teori tidak sesuai juga harus dipandang sesuai keadilan. Sebagaimana keadilan itu mulai dari adil, tapi harus keadilan. Paham nggak? Misalnya, begini. Misal, ini orang dewasa, ini orang remaja, ini anak kecil. Jadi balok di sekitar dia ada 6. Kan orangnya juga tuh. Anak kecil harus 3 balok biar supaya dia kelihatan. Anak remaja 2 balok, anak dewasa 1 balok. Maka tingginya sama. Sehingga pertandingan itu bisa dinikmati sama mereka. Tapi kalau dengan adil, dibagi rata doang. Seharusnya dibagi rata itu sesuai kondisi. Gitu. Yang kita rasakan itu selama di kampus seperti yang udah dicontohkan waktu kemarin lah ya. Datang ada kegiatan, pastinya nanti kalau misalnya kita berperan menjadi panitia ada upah gitu. Dan upahnya dibagi rata. Dan saya pernah mengalami, ini jujur sama kalian, saya baru jujur di depan ini sama kalian. Saya pernah mengalami bahwasanya di mana di situ reward, saya dikasih lebih. Karena kenapa? Pilihannya adalah siapa yang paling berkorban di situ, gitu. Tapi dengan itu, saya merasa sebagai ketua, bagaimana kompensasi ini harus dinikmati dengan berseksama. Sehingga saya ada acara, saya buatlah acara untuk pengembangan. Gitu. Walaupun tidak ada spesial dari kalian ataupun sekecil kalian membantu, itu namanya keadilan. Saling meresapi, saling merasakan, dan saling sama-sama. Gitu. Dan kemudian di sini ada teori keadilan. Ini nggak jauh beda yang tadi barusan saya jelasin. Tapi saya izin untuk membaca dulu sebentar. Jadi yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, khususnya di situasi kerja. Menurut teori ini, komponen utama dalam teori keadilan adalah input, hasil keadilan, dan ketidakadilan. Next, yang ketiga, teori 2 faktor. Menurut teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan satu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi 2 kelompok, yaitu spesifis atau motivator dan destinativis. Perusahaan pasti mewajibkan punya kegiatan untuk motivasi bawahan. Kalau perusahaan itu mempunyai SOP misalnya, SOP karakteristik
di setiap anggota, bisa di setiap tim. Maka divisinya harus menjalankan 5S. Gitu. Kan kalau di rumah sakit mah kita nggak usah asing lagi lah. Orangnya pasti dilayani, pas datang senyum, sopan, sapa. Maka di perusahaan juga harus melakukan seperti itu. Biar apa? Karakteristik di setiap divisi atau anggota dalam perusahaan tersebut terjaga harmonis. Dimulai dari ketua. Kalau ketuanya nggak gitu, cemberut, maka bawahnya juga pasti ikut cemberut. Kalau ketuanya senyum terus gitu, nyapa terus anggota gitu. Walaupun ada laginya masalah keluarga, tetangga gitu, selalu tengah. Iya, ini masalah pribadi. Tapi kita proporsional sikapnya di situ. Mungkin ada perusahaan yang kekeluargaan bisa cerita, tapi tidak dengan gibah. Ya. Maka di mana perusahaan tersebut harus bisa menjalin kekeluargaan biar supaya itu sebagai rumahnya dia untuk keharmonisan. Jadi dia kerja, dia tetap nyaman datang. Buatlah seperti itu. Dan diri kita, flashback lagi yang saya bilang, implementasikan dan aplikasikan karakteristik kita dengan perusahaan yang kita cinta. Gitu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih untuk Saudara Akbar atas waktunya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Anissa tentang manfaat waktu dan tempat saya kesana. Untuk Saudara Anissa. Baik, saya Lani Johan. Yang kedua yaitu manfaat kepuasan kerja menurut penelitian Robinson dan Horner dalam Kesulitan tahun 2018 halaman 101. Di sini ada 10 manfaat kepuasan kerja. Yang pertama, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Artinya bahwa karyawan yang bahagia ini cenderung lebih produktif, berkinerja lebih baik dan lebih berdedikasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja. Nah, tujuannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih optimal yang pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi turnover, yaitu meminimalisir jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan dalam waktu periode tertentu dan mencari pekerjaan di tempat lain. Menjaga karyawan yang berkinerja baik tetap tinggal di perusahaan dan memperpanjang retensi mereka. Yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Nah, upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan atau cedera yang terjadi di tempat kerja. Tujuannya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, serta mencegah potensi bahaya dan risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau kerusakan fisik. Yang kelima, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Nah, ini mencakup pandangan yang optimis, kepuasan, komitmen, dan rasa kepemilikan terhadap tugas-tugas yang mereka emban. Yang keenam, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. Tujuannya untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengatasi masalah sikap dan perilaku karyawan yang mungkin menyebabkan pemborosan atau dampak negatif pada produktivitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan gairah dan semangat kerja, yaitu berupa energi positif yang memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan maksimal, mencapai tujuan dan berkontribusi secara aktif dalam mencapai visi-visi perusahaan. Yang kedelapan, mengurangi tingkat absensi. Melakukan upaya untuk mengurangi frekuensi dan durasi ketidakhadiran karyawan dari pekerjaan atau tempat kerja. Yang ke-9, menimbulkan kematangan psikologis, yaitu upaya untuk mengembangkan aspek-aspek kematangan emosional, sosial, dan psikologi seseorang. Sebab kematangan psikologis mencerminkan kemampuan individu untuk menghadapi dan mengatasi tantangan kehidupan dengan cara yang lebih dewasa. Yang ke-10, meningkatkan motivasi kerja, yaitu untuk menginspirasi karyawan agar lebih bersemangat, lebih berdedikasi, dan lebih produktif dalam mencapai tujuan perusahaan.
Selanjutnya faktor kerja menurut Robin tahun 1996. Nah, kepuasan kerja seorang tenaga kerja ini sangat menentukan terwujudnya tujuan perusahaan. Yang menjadi tolak ukur tingkat kepuasan kerja yang mutlak itu tidak ada, sebab setiap individual atau karyawan berbeda tingkat kepuasannya. Namun banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan yang menentukan besarnya kontribusi mereka kepada perusahaannya. Faktor-faktor tersebut yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk saudari Anissa. Selanjutnya pematerinya Pak Jian Rajani. Lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Robin 1996. Yang ada dua faktor di sini, yaitu adalah the work itself, pekerjaan itu sendiri. Apa yang ada di dalam pekerjaan secara intrinsik mempengaruhi kepuasan karyawan mencakup karakteristik tugas dan lingkup pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh mereka. Beberapa elemen yang termasuk dalam faktor ini ada tiga. Yang pertama yaitu adalah kompleksitas tugas. Sejauh mana tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan menantang dan membutuhkan pemikiran yang kritis dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Jadi yang dimana tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan itu mempengaruhi pikiran karyawan itu. Oh, ini pekerjaan sangat kritis gitu, bikin kita semangat gitu, menantang. Otonomi dan kendali. Tingkat otonomi yang dimiliki karyawan dalam mengatur tugas dan waktu kerja mereka dapat mempengaruhi rasa tanggung jawab dan kepuasan. Ya, di dalam pekerjaan itu ada suatu target-target yang mungkin karyawan tuh, oh ini tuh nggak bisa ditinggalin, gitu. Jadi harus dikerjain. Peluang dan pengembangan, adanya kesempatan untuk belajar, tumbuh dan mengembangkan keterampilan dalam pekerjaan dapat meningkatkan kepuasan. Jadi di mana seorang karyawan atau pekerja yang sedang bekerja itu mau gitu belajar dalam pekerjaan itu sendiri gitu untuk mengembangkan diri karyawan itu supaya kedepannya itu lebih baik lagi. Lanjut. Ya, yang dimana gaji itu adalah kompensasi finansial yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan dan juga mencakup tunjangan, bonus dan manfaat lainnya. Meskipun gaji penting, kepuasan kerja tidak hanya bergantung pada besar nominalnya, tetapi juga bagaimana gaji tersebut dianggap adil oleh karyawan. Ya, jadi tugas-tugas yang dikerjakan oleh karyawan atau target-target perusahaan di situ yang dikerjakan oleh karyawan itu sesuai dengan perlakuan dia, pekerjaan dia ke tugas-tugas yang ada di perusahaan sesuai bayaran dari perusahaan itu. Ya. Jadi di dalam faktor ini ada aspek-aspek yang lain di bawahnya, itu adalah keadilan gaji internal. Yang artinya gaji di dalam perusahaan gaji yang karyawan cenderung merasa puas jika mereka merasa gaji mereka adil dalam perbandingan dengan rekan-rekan kerja lain yang memiliki tanggung jawab dan kinerja yang serupa. Ya, jadi misalkan di Alfamart ada pekerja yang tukang ngasih naruh barang dari gudang gitu ke menyetop balik barang. Ada misalkan karyawan ini nggak sesuai dengan gajinya gitu. Nah, jadi karyawan yang satunya lagi gajinya misalkan 3 juta, yang satunya lagi karena deket sama bosnya 4 juta gitu. Padahal kerjanya sama-sama aja. Nah, itu membuat teori kepuasan pekerja itu kayak wah gitu, yang gajinya yang nggak sebanding sama yang 4 juta, yang tadinya 3 juta, yang ini 3 juta, jadinya nggak puas gitu. Yang ini makanya pada
pada resign. B. Kehadiran gaji eksternal, yaitu persepsi karyawan tentang sejauh mana gaji mereka sebanding dengan standar industri atau pasar juga dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Ya, apa ya, misalkan kita contoh kecilnya Alfamart seberang sini sama Alfamart seberang sini tuh sebanding gitu gajinya gitu. Masa beda gitu kan. Ya, nanti gitu. C. Yang ketiga, dukungan finansial. Gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan stabilitas finansial akan berkontribusi pada kepuasan kerja. Ya, seperti gaji yang sesuai dengan dia yang mau karyawan yang mau mendaftar ke perusahaan itu. Oh, misalkan karyawan ini mau mendaftarkan ke perusahaan, saya mau kerja sebagai OB, misalkan gajinya berapa? 3 juta. Oh, ya udah cukup gitu untuk finansial dia gitu. Jangan sampai masuk ke perusahaan itu akhirnya main potong-potong gajinya kan nggak puas gitu karyawan itu. Tips dan penghargaan, bentuk tambahan pengakuan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja atau prestasi mereka. Oh, ini bonus ya, bonus. Biasanya misalkan karyawan di perusahaan itu ada kalau sampai malam itu apa namanya? Lembur ya, kalau bahasa kita lembur gitu. Jadi ada tambahan gitu dari bos. Yaudah nih ada sekian 10% lebihan gitu ya, lebihan gitu dari bos perusahaan itu. Ya, lanjut ke promotion yang akan disampaikan oleh teman kita yang selanjutnya, yaitu ada promosi. Promosi adalah aspek yang mengukur sejauh mana kekuasaan karyawan sehubungan dengan kebijaksanaan promosi, kesempatan untuk mendapatkan promosi. Promosi mengacu pada kemajuan posisi dari tanggung jawab yang meningkat. Promosi merupakan kemajuan karyawan untuk pekerja yang lebih besar, status presentasi yang lebih baik, keahlian yang lebih besar, dan meningkatnya tingkat upah atau gaji. Menurut Cartika Yuli tahun 2005 halaman 119 ada beberapa alasan mengapa promosi harus diprogramkan secara baik oleh perusahaan. Pak Dani tahun 2008 sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, promosi adalah jenjang kenaikan karyawan yang dapat menimbulkan kepuasan pribadi dan pelanggan. Yang kedua, promosi menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi karyawan, dan hal tersebut akan merupakan pendorong bagi karyawan yang lain. Yang ketiga, promosi dapat mengurangi angka permintaan berhenti karyawan karena karyawan mempunyai harapan positif di tempat kerja. Yang keempat, promosi dapat membangkitkan semangat kerja karyawan dalam rangka pencapaian karir bagi setiap karyawan yang ada dalam organisasi. Yang kelima, peluang promosi dapat membangkitkan kemauan untuk maju pada karyawan itu sendiri dan juga menimbulkan kesungguhan dalam mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh organisasi. Selanjutnya itu ada pengawasan. Pengawasan adalah kemampuan pengawas untuk memberikan bantuan teknis maupun dukungan baik dalam hal mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan karyawan yang bekerja di bawah divisinya. Di sini SDM yang melakukan pekerjaan perlu didampingi oleh seorang supervisor atau pengawasan agar pelaksanaan pekerja dapat lebih tertata dan tepat mutu. Sebagian besar studi menunjukkan hasil bahwa karyawan akan lebih puas dengan pemimpin yang lebih bijaksana memperhatikan kemajuan, perkembangan, dan presentasi kerja karyawan. Lanjutnya ya, dan akan diajukan oleh Sylvia. Baik, terima kasih untuk saudara kami. Dan materi selanjutnya itu materi kerja kelompok atau fokus.
Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian organisasi. Dalam sebuah tim, kerja kelompok sangat penting karena untuk pencapaian dan tujuan bersama. Rekan kerja yang bersahabat adalah sumber kepuasan kerja bagi pekerja secara individual. Sementara kelompok kerja dapat memberikan dukungan, nasihat atau saran, bantuan kepada rekan kerja. Rekan kerja dapat menunjukkan kepotensiannya, bersikap ramah, bekerja sama, bersahabat, dan saling menghormati. Sehingga kemungkinan terciptanya keharmonisan sosial atau lingkungan kerja yang mendukung. Kelompok kerja terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Yang pertama, kelompok kerja formal, di mana ada kelompok kerja langsung, merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer, beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bawah manajer tersebut. Yang kedua, kepanitiaan, kelompok kerja yang disusun oleh manajer yang anggotanya bisa dari bagian yang sama atau dari bagian organisasi yang lain. Yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus, kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus yang bersifat sementara. Yang kelompok kerja informal adalah kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya dari anggota organisasi yang tidak terkait langsung dengan rencana rutin organisasi, namun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja orang-orang dalam organisasi. Contohnya, kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai juga bisa jadi manajer. Selanjutnya ada karakteristik kelompok kerja. Yang pertama ada tahapan dalam pembentukan kelompok kerja menurut B.W. Tuchman. Ada lima pembentukan. Ya, 5 tahapan. Yang pertama pembentukan forming, yang kedua penguatan storming, yang ketiga penyesuaian mapping, yang keempat perwujudan performing, dan yang kelima penilaian observing. Terus yang kedua peran pemimpin dalam kelompok kerja. Peran dan kepemimpinan dalam kelompok kerja sangatlah menentukan kelompok kerja terbentuk dan berinteraksi. Yang ketiga, norma dalam kelompok kerja. Norma yang biasa terdapat dalam kelompok kerja adalah hadir tepat waktu, pakaian seragam, dan lain-lain. Yang keempat, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Cohesion finish. Solidaritas dan integritas dalam kelompok adalah tingkat kekompakan, rasa memiliki, dan pandangan positif para anggota kelompok. Yang terakhir, kondisi kerja, working condition. Apabila kondisi menurut Purwanto 2015, apabila kondisi kerja bagus, lingkungan kerja bersih dan menarik, akan membuat pekerja dengan mudah dapat menyelesaikan. Sebaliknya, jika kondisi kerja tidak menyenangkan, panas dan berisik, akan berdampak sebaliknya. Apabila kondisi kerja bagus, maka tidak akan ada masalah dengan kepuasan kerja. Namun sebaliknya, jika kondisi kerja yang buruk, maka akan berdampak juga terhadap kepuasan kerja karyawan. Smith juga mengatakan yang sama serupa yang diungkapkan oleh Robbins bahwa faktor utama yang menentukan kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisi, rekan kerja, dan lingkungan kerja. Yang terakhir, jenis kondisi kerja. Ada kondisi fisik dari lingkungan, kondisi psikologis dari lingkungan kerja, kondisi sementara dari lingkungan kerja, dan dimensi kondisi kerja. Baik, itu saja materi yang kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagaimana cara kita menangani anggota kita yang kurang berkontribusi terhadap kelompok? Tentang kelompok kerja ini. Bagaimana menangani Anggota yang kurang berkontribusi dalam kelompok? Pertama, kita akan mengenakan sanksi terhadap orang yang tidak berkontribusi dalam kerja tersebut. Sebelum melakukan kerjaan, kita akan membagi job list-nya masing-masing. Jika dia tidak bertanggung jawab, maka itu akan membebankan tim. Dari tahapan, kan itu ada tahapan pembentukan kelompok kerja. Nah, yang kata contoh dari penguatan itu gimana?
Oke, di sini saya memberikan contoh di mana pasti di setiap semua yang memiliki jiwa bisnis investment itu harus ada namanya analisis dan project management. Maka disitulah dirancang. Misalnya yang adu, ya adu project management itu dirancang dari awalnya kita ingin seperti apa bisnis, ingin seperti apa nanti strategisnya, ingin seperti apa model bisnisnya. Gitu. Maka kan yang sudah kita ketahui bahwasanya untuk penguatan perusahaan ini, ya dalam pembentukan kelompok kerja, yang dilihat adalah skill dia dimanfaatkan untuk gaji perusahaan. Seperti tadi kita baik lagi ke sini. Kata Fitri bagaimana cara yang nggak mau kolaborasi itu tarik kan? Nah itu dia diberikan sanksi. Maka setiap karyawan harus dituntut memiliki gagasan, gitu. Agar supaya sama-sama kita kuat dan nyesuaiin itu nyesuaiin dalam arti kita nyesuaiin tren masa kini, gitu. Kemudian perwujudan, maka visi misinya harus dapat goal clear. Terus yang kelima penilaian. Nah disitulah kita bentuk di mana lewat kepada aflus dengan keberhasilan kita sebagai analisis SWOT, dan semua ini mencakup untuk implementasi, gitu ya. Agar supaya kenapa tadi kuat, gitu. Jangan sampai perusahaan tetap jatuhnya besar karena ada masalah. Tapi sebagaimana itu tuh aman tentram, enjoy jalan seperti itu. Contohnya nih ada karyawan ya bikin grup manifest sosial media, tahu kan itu untuk bahan kayak semacam kritikan atau giveaway positif negatif pasti masuk ke situ. Nah, sebagaimana perusahaan kita harus melihat pemimpin itu menurut saya pribadi dari jati diri saya menilai perusahaan itu sesuai daripada akhlaknya. Akhlak itu udah pasti mencakup semua, sikapnya, karakternya, tingkah lakunya. Kalau kayak saya mah yang betul. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pertemuan kemarin yang udah kita pelajari sama. Ada 3 sifat kepemimpinan. Sekarang saya tanya balik, Rizky mau jadi pemimpin apa nih di sini? Mau jadi pemimpin otoriter, demokratis, atau free? Maka pemimpin yang baik itu adalah free, fleksibel, ya kan? Otoriter ketika dia memiliki kepentingan pribadi tapi tidak kena yang lain, dan demokratis itu untuk kerjasama berkembang, yaitu growth. Nah, pada inti jawabannya adalah kita melihat nilai kepemimpinan seorang pemimpin itu menurut saya pribadi melihat dari akhlaknya dan melihat dari visinya dia. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok saya. Ya ini kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan. Kami hanyalah manusia biasa, manusia dan dosa, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok kami memiliki pantun. Next slide. Nah, sebelum mengakhiri dari presentasi kelompok 1, saya akan membacakan pantun dulu. Pasangan istri namanya suami, betul? Saling sayang dan kolaboratif. Cakep. Sekian presentasi kami. Semoga dapat kesan yang positif.